I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengembangan kreativitas PAUD yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kreativitas. Saya Lailina Musdalifah, NIM 211E10118. Saya Fikri Hafidatun Nikmah, NIM 211E10126. Saya Gita Damayanti Kusuma Wijaya, NIM 211E10138. A. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. B. Hubungan kreativitas dengan intelijensi. Dari definisi para ahli mengenai intelijensi dan pengertian kreativitas dari pokok bahasan sebelumnya, maka jelas terlihat bahwa terdapat hubungan di antara keduanya, sebab kreativitas yang menjurus ke penciptaan sesuatu yang baru bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sudah umum diterima. Pengetahuan tersebut diatur dan diolah ke dalam bentuk baru. Ia menggunakan pengetahuan yang diterima sebelumnya, dan ini bergantung pada kemampuan intelektual seseorang. Setiap anak kreatif memiliki intelijensi yang tinggi, namun anak yang memiliki intelijensi yang tinggi belum tentu kreatif, karena tidak semua orang dengan intelijensi yang tinggi merupakan pencipta. Jadi, kreativitas tidak sama dengan intelijensi, dalam arti IQ, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian dari tahun 1970 dan tahun 1980. C. Mekanisme kreativitas. Ada 5 tahap dalam proses kreatif, yaitu yang pertama, persiapan. Meskipun tidak semua ahli kreatif, namun kebanyakan pencipta adalah ahli. Persiapan untuk kreativitas itu kebanyakan dilakukan atas dasar minat. Yang kedua, konsentrasi. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal, untuk mencoba dan mengalami gagal, trial and error. Yang ketiga, inkubasi. Inkubasi merupakan saat di mana sedikit demi sedikit kita bebaskan dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, kelaziman memakai cara. 4. Iluminasi. Iluminasi merupakan tahap yang paling menyenangkan, sebab tahap paling nikmat dalam penciptaan. Tahap iluminasi bisa diartikan sebagai tahap pemecahan masalah atau penemuan jawaban. Yang terakhir, verifikasi atau produksi. Kalau kita sudah menemukan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja baru, kita harus turun tangan untuk segera mewujudkannya. D. Ciri-ciri anak kreatif menurut Suyanto 2005. 1. Senang menjajaki lingkungannya. 2. Mengamati dan memegang segala sesuatu. 3. Rasa ingin tahunya besar. 4. Bersifat spontanitas, menyatakan pikiran dan perasaannya. 5. Suka bertualang, suka melakukan eksperimen, kemudian jarang merasa bosan, mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Menurut Ihad Hatimah dalam Susanto 2014, pertama, gagasan atau berpikir kreatif, yang meliputi berpikir luas, yaitu anak yang mampu mengungkapkan pengertian lain yang mempunyai sifat sama. Berpikir orisinil, berpikir terperinci, berpikir menghubungkan. Yang kedua, aspek sikap, yang meliputi rasa ingin tahu anak tersebut, senang menanyakan sesuatu, terbuka terhadap situasi asing, senang mencoba hal baru. Yang ketiga, aspek karya, yang meliputi anak yang berani memodifikasi berbagai mainan, karangan, mampu menyusun karangan, mampu menyusun atau menulis cerita, mampu menggambar hal yang baru.
Yang E, pendekatan 4P dalam pengembangan kreativitas. 1. Pribadi. Pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat peserta didiknya, dan jangan mengharapkan semua anak didik melakukan hal-hal yang sama atau mempunyai minat yang sama. 2. Pendorong. Diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, insentif, dan lain-lain, dan dorongan kuat dalam diri anak itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu. 3. Proses. Untuk mengembangkan kreativitas anak, perlu diberi kesempatan dan kebebasan untuk bersibuk diri dalam mengekspresikan dirinya secara kreatif. 4. Produk. Dengan menemukan bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif dengan menyediakan waktu dan sarana prasarana yang menggugah minat anak meskipun tidak perlu mahal, maka produk-produk kreativitas anak pasti akan timbul. Yang selanjutnya yaitu F. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas. 1. Faktor pendukung pengembangan kreativitas. Faktor pendukung pengembangan kreativitas ada 2, yaitu A. Faktor internal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitas anak. Seperti contoh, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Yang B yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang kedua yaitu faktor penghambat kreativitas. Ada 4, yaitu evaluasi, hadiah, persaingan, lingkungan yang membatasi. Evaluasi seperti contoh memberi kritikan, pujian dalam bentuk apapun karena akan membuat anak menjadi kurang kreatif. Yang B, hadiah. Memberikan hadiah dapat merusak motivasi intrinsik dan mematikan kreativitas anak. Jadi, anak akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah. Yang C, persaingan. Karena dapat menimbulkan persaingan antar siswa dan akan membandingkan dirinya dengan yang lain. Yang terakhir yaitu lingkungan yang membatasi. Misalnya, anak tidak diberikan kesempatan untuk menggambar berbagai jenis tumbuhan yang mereka sukai, dan guru selalu menetapkan jenis tumbuhan apa yang harus digambar oleh anak. Yang terakhir yaitu G. Memanfaatkan kreativitas dalam kehidupan anak. Ada 4. Yang pertama, memberi anak-anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar, penghargaan yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perkembangan kepribadiannya. Yang kedua, menjadi kreatif penting bagi anak kecil untuk menambah bumbu dalam permainannya, pusat kegiatan hidup mereka. Yang ketiga, kreativitas membantu mereka untuk mencapai keberhasilan. Yang terakhir, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.